Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Dema Fuah. Kali ini podcast yang kedua kalinya, dan tentunya hari ini saya bersama Pak Zainal sama Pak Rifki akan membahas seputar Edlink yang mana kemarin-kemarin itu banyak apa ya istilahnya, mahasiswa banyak yang kebingungan. Di Siska nilainya seperti ini, tapi di Edlink nggak ada nilainya, ya seperti itu. Mungkin sebelum dimulai, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya, karena saya kenalan. Mungkin dari Pak Zainal dulu. Perkenalkan ya, saya Zainal Asikim. Saya selaku tim IT atau mungkin yang menangani beberapa aplikasi di Win ya, dan saya berada di unit TPD ya. TPD itu di Rektorat Pusat, jadi mungkin segala sesuatu yang berkaitan mungkin masalah aplikasi, kemudian ada juga yang email dan sebagainya, ketika tidak tertangani bisa menghubungi TPD-nya. Kemudian ini saya ditemani sama dosen ya, dosen IT ya, informatika, Mas Rifki ya. Mas Rifki beliau dosen, tetapi dia juga ini duduk di TPD atau mungkin home base-nya atau mungkin tempat-tempat ininya di TPD untuk membantu tim TPD berkaitan dengan mungkin ya, aplikasi dan sebagainya. Oke, mungkin itu tambahan dari mereka ya. Mau perkenalan berarti ya sekarang. Saya mau ulang perkenalan lagi ini udah dikenalin oleh Pak Zainal gitu ya. Ya, saya Pak Rifki ya, Rifki gitu ya. Saya dosen ya, dosen informatika. Dosen informatika yang secara home base-nya itu ada di bawah Fakultas Dakwah. Tuh, tetapi secara kantornya saya saat ini di TIPD ya, di Teknologi Informasi dan Pengolahan Data Winsize. Jadi ya, selain dosen saya juga di TIPD membantu di sana. Informatika itu prodi baru ya Pak? Iya, prodi baru. Bapaknya dosen baru juga? Saya udah dari tahun kemarin. Udah dari tahun kemarin. Informatika. Sekarang banyak gak yang masuk ke informatika Pak? Informatika itu sekarang baru 2 kelas ya. Ya, kurang lebihnya ya ada 96 mahasiswa. Itu satu angkatan. Satu angkatan ya. Harapannya sih nanti tahun-tahun berikutnya ya lebih banyak lagi gitu kan. Karena ini baru sih prodinya. Iya benar. Ya. Berarti informatika itu ya bahas seputar kayak komputer. Iya, ya, khusus pembahasan terkait komputer ya, IT lah, intinya IT gitu. Kalau profil lulusannya kita informatika itu ada 3. Yang pertama data science gitu ya. Data science itu ya dipakai di perusahaan-perusahaan besar untuk menganalisa data kayak misalnya Gojek, Shopee itu semuanya punya yang namanya data analis. Nah itu data science gitu. Data saya itu seperti apa Pak? Saya kurang paham. Itu yaitu untuk menganalisa data. Jadi kayak misalnya Gojek ya, Gojek itu kan punya mitra driver gitu kan. Terus kemudian kan orang mau order gitu, order makanan, order ojeknya, itu kan ada datanya. Jamnya berapa, makanan yang sering dipesan sama orang di daerah Banyumas misalnya, itu apa saja yang biasa dibeli gitu. Itu kan bisa diketahui. Nah, kayak gitu bisa jadi strategi untuk pengembangan perusahaannya. Nah, cara menganalisis datanya itu ya data scientist, ya, ilmunya data scientist, orangnya data scientist. Itu berarti kalau yang informatika itu lulusnya Eskom kayak gitu ya? Iya, nanti Eskom. IT Baru sama kayak arsitektur, sama kayak perpustakaan, ilmu lingkungan. Kalau yang prodi itu berarti ada kaitannya nggak sih kayak pembuatan website Ada, Siska, Edlink ada? Jadi yang kan tadi profil lulusannya kan 1 itu Iya. data science. Yang kedua pengembang perangkat lunak. Eh, Pengembang perangkat lunak itu ya pembuat aplikasi, sistem, website, mobile apps gitu ya, mobile Android gitu ya, Android aplikasi Android kayak gitu. Itu termasuk dalam kategori pengembang perangkat lunak. Yang 3 adalah AI.
artificial intelligence. Kalian mungkin sudah pernah pakai yang namanya ChatGPT gitu ya, terus bagaimanakah untuk membuat ChatGPT ini, gimana alur kerjanya, gimana gitu, penggunaan sebuah artificial intelligence itu gimana gitu di AI gitu. Nah ya, kemarin-kemarin saya mau bertanya-tanya juga ya sama pakar ilmu tentang komputer ini kayak gituan. ini malah jadi bahas prodi informatika ini. Ya nggak apa-apa. Kemarin-kemarin itu kan banyak mahasiswa yang mana kebingungan terkait Edling, yaitu seperti yang semester ke atas itu yang udah PPL, yang udah KKN, yang di Siska itu nilai PPL udah muncul, tapi di Edling nggak muncul. Nah sebelum ke situ saya mau bertanya kenapa dibuatnya Edling gitu, tujuannya apa, alasannya apa, kenapa kita nggak menggunakan website Siska aja gitu yang udah apa ya namanya, yang sudah dipakai. Iya sudah dipakai gitu. Kenapa itu pastinya? Oke, ini ya, saya sedikit menjelaskan ya, yang mungkin gamanya kenapa kita pindah gitu ya. Dari tahun berapa itu sebelum Siska ada yang namanya SIA, itu sistem akademik yang versi pertama lah, awalan baru merintis untuk jadi di online kan dan sebagainya gitu ya. Karena mungkin masih banyak kekurangan, akhirnya pindah ke Siska. Nah dari proses perpindahan itu ya pasti sama ya, gejolak dari permasalahan, kemudian dari cara penggunaan dan sebagainya itu ada, sampai mungkin ada permasalahannya ada. Cuma karena posisinya mungkin Siska dari kalau nggak salah mungkin 2018 atau 2019 gitu ya sudah pakai Siska kalau nggak salah, karena mungkin saya juga baru ya intinya begitu. Sampai dengan ini kan sudah sekitar 5 tahun, makanya kan mereka sudah familiar, mahasiswa sudah familiar, sudah bisa gitu ya. Lebih gampang ini karena mungkin penggunaan kok nggak pakai Siska, kenapa kita pindah lagi. Nah alasan kita pindah itu yang pertama data kita untuk sementara itu hanya ada di Siska saja, dalam artian mungkin datanya itu belum terintegrasi. Integrasi dengan apa? Dengan kepegawaian, kemudian dengan mungkin keuangan terintegrasi cuma belum maksimal. Nah itu dengan mungkin fakultas untuk pendaftaran makosa dan lain sebagainya. Untuk yang dulu itu masih pakai Google Form tuh setahu saya. Jadi TIPD itu kepingin itu kita punya satu aplikasi yang memang datanya itu terintegrasi, semua itu jadi satu. Jadi ketika ada pembayaran ya pakai itu, ketika mungkin ada pendaftaran makosa itu langsung pakai aplikasi itu tanpa harus ada pendaftaran tambahan pakai Google Form gitu. Atau mungkin untuk pengecekan, oh ini saya mau daftar makosa, harusnya saya ada tagihan kok bisa daftar gitu kan. Selama ini kan kalau sepenanganan saya jadi admin fakultas itu harus ngecek masih ada tunggakan apa enggak, perpusnya masih ada apa enggak dan sebagainya. Nah di sini kita mulai kepingin itu terintegrasi semuanya. Jadi ketika daftar makosa saya tinggal diklik rutek gitu ya. Kemudian ketika memang dia masih ada tunggakan di perpus, nanti dia nggak bakal bisa daftar. Gitu. Itu keinginan untuk kedepannya ya, keinginan kedepannya. Nah, loh Pak ini kok ya pendaftaran makosa juga susah gitu mahasiswa pada enggak ini. Yang pertama sosialisasi yang paling awal sendiri ya sudah disosialisasikan sama tim TIPD, tim akademik. Nah, yang jadi permasalahan pertama itu dari mahasiswanya. Ketika sosialisasi tidak datang. Yang kedua, ketika sudah selesai sosialisasi, yang merasa nggak berangkat itu biasanya dia tidak mempelajari, gitu dok. Nah, segala sesuatu yang hal baru yang kemungkinan memang jenengan gitu ya, baru diajarkan mata kuliah itu, nggak pernah belajar, nggak pernah mau baca, bisa nggak? Iya nggak bisa. Nah, bisa gitu. Sebenarnya itu gampang dan simpel ketika mereka mau mencoba dan tidak mencari-cari kesalahan yang ada. Dalam artian jenengan mau ini ya belajar masak gitu ya, pengen belajar kemudian nggak mau nyoba, nggak mau lah, nggak ada gulanya, kira ada gulanya lah, inilah susah nakalnya gimana dan nah intinya selama mereka nggak ada kemauan belajar nanti pasti mencari kesalahan dan hanya untuk alasan ini itu dan sebagainya. Nah, sebenarnya dari kami, dari tim TIPD, dari tim akademik, bahkan admin fakultas itu selalu mewadai ketika memang ada permasalahan
silakan. Ketika sudah mentok nggak bisa, silakan bisa dikonsultasikan. Itu pasti ada solusi ya, karena kita masih baratnya belum ada satu semester ya penggunaan, karena memang baru itu. Nah, namanya kita masih baru pakai gitu ya, masa iya langsung mahir dari kesudah sekali 5 tahun dibandingkan sama yang Edling atau temannya itu sebenarnya sih pinter, jadi dari itu 6 bulan gitu ya, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kita berproses, dan proses itu karena proses migrasinya dari Siska dan Edling sampai saja dengan nilai kuliahnya ada berapa ratus, banyak. Satu orang mahasiswa itu sekitar mungkin kalau ini ya sekitar 50 ke atas lah ya, atau 100 orang. Berapa mahasiswa kita? Namanya diambil patungan 10.000 kali 100 berapa data? 1 juta. Nah, proses migrasi dari 1 juta data itu nggak segampang kita ngambil ini masukkan selesai itu enggak. Kita proses migrasi selesai, setelah itu tinggal kita validasi. Dengan gimana nilainya, ada yang salah pandang dan sebagainya. Oh ini salah tuh nggak ada dan sebagainya. Satu. Ada lagi yang protes 10 bandingkan sama jumlah mahasiswanya. Apakah dari 10.000 itu yang ketika yang komplain hanya 100 masuk kayak ngurusi dalaman sapi. Proses itu yang tadi mungkin ada yang ini ya mending di kok. Dan kita masih proses itu belum validasi. Ketika prosesnya masih berjalan, ya validasinya masih berjalan. Jadi jangan khawatir kalau memang nilainya gila, tinggal dikonsultasikan sama dia. Jadi ngomong, udah kalau bilang ya urusan kamu dan sebagainya, kamu nilai situ pasti dibantu. Aku pernah dijawab itu sama akademik. Nah, kecuali kalau jenengan atau mahasiswa tanya kepada yang nggak berkepentingan, tanya sama dosen atau tanya sama wakil, mas, nilai saya hilang, belum bakalan juga saya tanya ke sana ke dosennya, coba tanya ke sini, kan nggak sesuai sama prosedur. Jadi ketika yang memang nggak sesuai, karena kebanyakan mahasiswa gitu ya, kok kesini karena siapa? Kata dosen itu, kan salahnya di situ. Belum SOP ketika dengan mahasiswa butuh sesuatu itu langsung bertemu fakultas. Nah, dari situ nanti penyelesaiannya itu ketika nanti admin fakultas yang permasalahan mahasiswa tidak selesai, nanti admin fakultas yang entah itu akan di pusat, entah itu nanti langsung di DPD. Jadi jangan khawatir dulu, nilai saya terbaiknya hilang dan sebagainya. Nah, itu prosesnya memang apalagi ditambah kayak gini, ketika kalian kuliah kalian awal masuk katanya sudah masuk dulu ada pengumuman, silakan perbaiki data sebaik mungkin sebenar mungkin sesuaikan dengan ada apakah dilakukan? Satu dua dilakukan sebenarnya. Ada yang mungkin merasa tidak pernah disuruh kok dan sebagainya. Nah, hasil sudah terlapor ke kita kan matematik sampai sini gitu ya, ada Bar, please. Bar. Apa? Bar. Ya, yo. Ya, apa orang dia? Cap. Apa nih waktunya? Oh, yang lawang tuh. Sedang lawang pemali. Ketika prosesnya ada permasalahan itu, gampang dari bisa dijelaskan. Oh, sekarang lagi nyantai. Anu arma belak biaran jadi. Untuk yang permasalahan itu bukan datanya ini jadi sebenarnya, dan nanti ketika kita laporan itu sudah memang proses pembangunan itu sebenarnya nggak bisa 1 semester jadi 2 semester. Itu pasti kita apalagi sudah ya, kita baru pakai aplikasi ini buat wisuda kan belum pernah, baru juga jalan masih ada masalah masih ini saya mau bapak ini kok SKM saya bilang dan punya bukti dari siswa hasilnya ini kok di sini nanti tetap kita proses sampai dengan proses kenapa
proses dari Februari 2000 kemarin saya ambil data 1 semester dari seluruh mahasiswa itu 94.000 data hanya 1 semester. Apalagi kalau mahasiswa semester ada yang kalikan saja dari itu proses untuk konsultasi dan permasalahan itu ya dari sebagainya ya itu tadi tinggal sering konsultasi saja. Tapi sebelum konsultasi kalau memang sudah ada konsultasi sudah ada pelatihan minimal dikasih atau mungkin itu kan kelihatan ya seperti atau mungkin ada data seperti itu dan sebagainya ketika mungkin oh ini tidak sesuai jadi lakukan yang memang sudah mentok sudah bisa untuk permasalahan jadi perpindahan dari siswa ke Sipinter kemudian loh kok ini sih kita dan sebagainya sebelum basic belum Siska kita untuk yang perkuliahan itu kan pakainya Siska paling depan ya untuk pembelajaran pakainya apa? kelas Nah, sama seperti itu untuk perkuliahan kita pakai Sipinter Edling itu statusnya itu sama seperti di kelas hanya untuk membantu untuk perkuliahan iya kayak gitu. Kalau pakai Sipinter bisa boleh pakai Sipinter sama masalah dari dosen mau absen via Sipinter ya masalah Edling mau dipakai untuk tugas untuk apa itu bisa jadi itu aplikasi sudah include dari Sipinter silakan bisa di inti utama dari datanya kalian cek di Sipinternya. Kalau di Sipinternya memang kalian sudah fix sudah valid untuk kelasnya sudah fix nilainya absennya sudah masuk ketika di Sipinter memang belum ada itu kemungkinan belum sinkron saja intinya data kalian itu yang utama kalian lihatlah di Sipinter. Jadi untuk Edling itu aplikasi pembantu. Jadi kok di sini nilainya nggak ada itu kalian coba cek dulu namanya di sini. Nah itu nilai kalian, pasien kalian itu nanti proses semuanya kalian di itu kalau misal Siska atau kelas itu digunakan Pak itu tapi bagi semester yang ya oke. Edling yang baru masih baru Oke. Tadi ya belum saya jelaskan itu ya. Ketika ada dua sistem yang jalan, Lunga. maka Bu? ya, ini akan menjadikan dua jalan bersama. Itu akan menjadikan dua sendiri. Tambah-tambah nanti masuk nggak akan berusaha. Kalau satu aja, Iya. aja itu susahnya ditanggung. Apalagi sebentar itu aja. Itu sudah oke. Kemudian yang paling riskan itu pelaporan terkait itu tidak bisa pakai dua. Jadi mendingan semester 1, semester 2, semester 3 oke, Siska mau jalan aja yang baru semester 1 itu pakai skinner gitu ya. Kemudian mau laporan yang mau dilaporkan yang mana? Yang baru atau yang pakai aplikasi lama itu nggak bisa mas karena kita hanya punya satu jalur ketika jalur ini nyambung ini nggak bakalan bisa nyambung. Oh, priwe judulnya sih kayak. Makanya sebelum kita pindahkan ke yang baru mau nggak mau kita Stuck harus maksudnya. pindah. Untuk memfitkan memvalidasi Oh, gara proposal juga. benar. Jadi kita nggak bisa Berarti urung bimbingan ya urung. Lebih mering PA sing asli ya. Mungkin nama narasi suara tapi untuk di bagian administrasi dan yang paling kita laporan hanya semuanya migrasi langsung ke Sipinter. jadi itu ya Iya, dan itu nggak bisa makanya itu. terus ini saya nambahin sedikit mungkin ya dari sisi sendiri ya
terus harus teridentifikasi untuk kalau nggak bisa proses pelaporan data mahasiswa itu bisa terintegrasi dan bisa cepat dan iya, karena lebih mudah. Kalau dulu itu proses sinkronisasi data mahasiswa dengan kurikulum agak susah untuk nah, supaya prosesnya itu lebih cepat dan lebih mudah, kita mengupdate teknologinya. Selain mahasiswa yang merasakan perbedaan sistem, dosennya juga merasakan. Jadi bagi mahasiswa, dosen juga merasakan dari siswa ke komputer, juga materi juga merasakan. Nah, harusnya mahasiswa itu kan seharusnya lebih mudah ya, karena biasa main HP kan juga biasa pegang HP, biasa ambil HP, pegang HP dengan sama dosennya. Saya rasa juga baru mengenal gitu Iya. kan, ada banyak kebingungan. Iya, seperti itu. makanya jadi orang yang mahasiswa aja menggunakan itu juga perlu belajar juga. Mahasiswa diimplementasikan sekarang tuh belajar udah belajar dulu 2 tahun yang lalu enggak sama. Jadi ya kesulitan yang dialami mahasiswa sama dosen itu ya kita sama-sama belajar lagi yang baru. Dan itu kita tidak menampik itu. Dan mungkin juga nanti 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi juga mungkin ganti lagi. Bisa ganti lagi gitu ya, karena memang teknologi kan selalu update semakin maning Udah David. invalid. dan mungkin yang perlu digarisbawahi mungkin ya, karena kan banyak mahasiswa yang mungkin juga kurang paham kalau saya lihat di kelas gitu ya, antara si pintar sama edging ini masih banyak yang keliru gitu kan. Nah, iya. Nah, jadi sebenarnya Tapi kau wajib melupakan sistem sebenarnya. yang kita sekarang itu kayak rumah gitu mas, kayak rumah. Jadi rumahnya itu namanya si pintar. Nah, si pintar itu punya, ya rumah itu kan punya ruangan-ruangan. Ada ruang keluarga, ruang tamu, ruangan tidur dan seterusnya. Dan si pintar ini yang kita ibaratkan sebagai rumah, itu punya subbagiannya. Ada admin, nanti ada yang namanya karir, ada yang namanya apa lagi ya? Akreditasi, yang sama kampus itu banyak. Kalau mahasiswa ya kayaknya sama admin, akademik, terus kemudian dari karir kalau sudah lulus dan seterusnya. Itu kayak gitu. Jadi rumah utamanya sih pintar, bukan adminnya. Admin itu merupakan salah satu isinya, salah satu bagian daripada si pintar. Fungsinya admin untuk apa? Seperti kelas tadi, itu e-learning. Artinya untuk pembelajaran secara daring. Kayak misalnya gitu ngisiin apa? Aplik materi, terus kemudian tugas, gitu ya, terus pembuatan diskusi dan seterusnya, pembuatan soal secara online kan disitu. Nah itu merupakan bagian daripada si pintarnya. Jadi kalau kita bicara syarat itu ya harusnya sih pintar ya, bukan admin, karena adminnya itu merupakan hanya e-learningnya saja. Kayak ikhlas lah, biasanya kalau dulu. Itu sih nama. Mungkin karena udah terasa ya. Oh udah selesai ya? Karena apa ya? Dia kan bahasa etik ya. Karena malam juga sih. Yang dibimbing itu ya tujuannya itu apa, alasannya apa. Jadi mungkin bisa saya simpulkan berpindahannya Siska ke Spinner itu agar dipermudah ya dalam mengakses. Dan tentunya kalau kita analogikan itu Spinner itu bagaikan rumahnya dan itu isinya ya seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Zaina dan Bapak Rifki yang sudah menjelaskan dan menerangkan apa itu adlink, tujuannya apa. Jadi yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Seperti sekali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya ya.